Perkenalkan, nama saya Maria Kristi Angelika dengan NIM 200301076 dari kelas Agroteknologi 2. 1. Ternak unggas. Ayam Leghorn. Ayam ini berasal dari Tuscany, Italia, di mana ayam ini memiliki nama lain yaitu Livorno atau Livornes. Ayam Leghorn memiliki nama ilmiah Gallus domesticus, di mana ayam ini termasuk ke dalam ras petelur. Telur ayam Leghorn dikenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ayam Leghorn mampu menghasilkan 280-300 butir telur per tahun dengan berat 55 gram saat masa produktif. Ayam Leghorn mengonsumsi pakan berupa jagung dan bungkil kedelai. Selanjutnya, itik Chiater. Menurut acuannya, itik ini dapat diklasifikasikan sebagai spesies Anasplotyrinchus japonica. Itik ini berasal dari Dusun Cihatep, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ciri fisik dari itik Cihatep. Itik Cihatep memiliki bulu berwarna coklat dengan paruh dan sengnya berwarna hitam. Itik Cihatep jantan dewasa memiliki warna yang lebih gelap, bahkan bulu di sekitar kepala mengarah kehitaman. Sedangkan itik Cihatep betina dewasa memiliki warna bulu yang lebih cerah. Bentuk badan itik Cihatep serupa dengan itik di Jawa pada umumnya, yaitu berbadan langsing seperti botol dengan leher bulat panjang. Jika berjalan, lebih tegak dibandingkan dengan itik alabio. Itik Cihatep termasuk tipe dwiguna. Bobot penjantan itik ini dalam 2 bulan dapat mencapai 1,2 sampai 1,3 kg dan dapat menghasilkan telur 180 sampai 200 butir per tahun. Pakan yang dikonsumsi oleh itik ini berupa bekakul, tepung jagung, dedak, dan kupang. Proses pencernaan pada ayam dan itik. Proses pencernaan pada ayam dimulai ketika makanan masuk ke dalam paru, kemudian ke eksofagus dan ditampung di dalam tembolok. Di dalam tembolok ini terjadi proses mekanik, tetapi sangat kecil. Proses pencernaan dilanjutkan pada bagian proventriculus. Pada bagian ini disekresikan asam hidroklorik dan pepsin dari dinding proventriculus untuk memecah protein menjadi asam amino. Pemecahan makanan dilanjutkan pada ventriculus. Pada bagian ventriculus, makanan dipecah menjadi partikel-partikel kecil. Makanan yang sudah halus masuk ke dalam duodenum. Makanan di dalam duodenum dicerna dengan bantuan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan protease. Pencernaan secara kimiawi sudah terjadi di dalam duodenum. Setelah mengalami proses perubahan bentuk, warna, dan sifat makanan tersebut masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus disekresikan getah usus halus yang mengandung erepsin dan beberapa enzim pemecah karbohidrat. Erepsin menyempurnakan pencernaan protein dan menghasilkan asam amino. Enzim yang memecah gula mengubah disakarida menjadi monosakarida yang kemudian dapat diasimilasi tubuh. Penyerapan dilakukan melalui villi usus halus. 2. Ternak sapi dan kerbau. Kerbau Jafarabadi. Menurut Murti, kerbau ini dapat diklasifikasikan sebagai spesies Bubalus bubalis. Kerbau ini berasal dari daerah Gujarat, India. Kerbau ini memiliki nama lain yaitu Bavanagri, Gir, dan Jafari. Kerbau Jafarabadi merupakan kerbau penghasil susu. Susu yang dihasilkan oleh kerbau ini mencapai 15-18 kg per hari dengan lemak susu yang sangat tinggi. Proses pencernaan hewan ruminansia, kerbau, sapi, dan kambing. Proses pencernaan makanan hewan ruminansia dimulai dari rumput masuk ke dalam mulut dan dikunyah. Selanjutnya, rumput masuk dalam rumen atau perut besar. Dalam rumen, proses yang terjadi yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba dan pencernaan makanan hingga menjadi bubur dengan bantuan dinding rumen. Saat hewan beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali oleh hewan. Kemudian, setelah mengalami pengunyahan kedua kali, rumput atau makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jalan. Dalam bagian ini, proses fermentasi terjadi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, di retikulum juga terjadi absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Proses pencernaan dilanjutkan di omasum. Pada proses di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu
Lalu dilanjutkan kepada proses di abomasum. Dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Barulah makanan masuk ke dalam usus halus hewan ruminansia. Pada proses ini, sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh menjadi energi. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi pada tubuh hewan. Setelah sari-sari makanan diserap tubuh, maka sisa makanan akan bergerak ke anus dan ampas akan dikeluarkan. 3. Ternak kambing dan domba. Kambing berbari. Kambing berbari berasal dari India bagian utara atau Pakistan bagian barat. Pertama kali kambing ini ditemukan di kota Berbera. Kambing berbari termasuk ke dalam kambing kecil. Kambing berbari memiliki nama ilmiah Capra aigagrus hircus. Selanjutnya domba Rambouillet. Domba Rambouillet berasal dari Prancis. Nenek moyang domba ini merupakan domba merino. Hingga tak jarang domba Rambouillet disebut juga domba merino Prancis. Domba Rambouillet memiliki nama ilmiah Ovis alias. Selanjutnya ciri fisik domba Rambouillet. Domba Rambouillet jantan mencapai 150 kg, sedangkan berat badan betina dapat mencapai 100 kg. Ukuran tubuh besar, dalam, padat dan lebar, struktur tulang tampak kokoh dengan kepala tegak. Pada domba jantan terdapat tanduk dengan ukuran besar, sedangkan betina tidak memiliki tanduk. Warna dominan domba ini adalah kecoklatan dengan beberapa spot putih atau hitam di beberapa bagian tubuh. Produksi kambing berbari dan domba Rambouillet. Yang pertama, produksi kambing berbari. Kambing berbari mampu menghasilkan 144 kg susu satu kali periode laktasi atau setara 235 hari. Kambing ini tidak dipengaruhi oleh iklim, kelembapan udara, curah hujan, dan suhu udara dalam menghasilkan susu. Yang kedua, produksi domba Rambouillet. Domba Rambouillet merupakan domba wool halus terbesar. Domba Rambouillet dikawinkan secara ekstensif dengan domba jantan wool sedang dan wool kasar panjang untuk menghasilkan domba pasar pilihan. 4. Ternak non-ruminansia. Kuda Arab. Kuda Arab memiliki nama lain yaitu Arabian. Kuda ini merupakan kuda domestik. Kuda ini awalnya dipelihara di daerah semenanjung Arab. Para peneliti meyakini bahwa kuda Arab berasal dari Yaman. Kuda Arab hidup di daerah gurun pasir yang memiliki suhu panas di siang hari dan suhu dingin di malam hari. Kuda ini memiliki nama ilmiah Equus caballus. Inilah ciri fisik dari kuda Arab. Kuda ini memiliki leher melengkung, kepala berbentuk baji, lubang hidung yang besar, dan tubuh berotot relatif ramping. Memiliki beragam warna bulu yaitu abu-abu, putih, hitam, coklat, roan, dan tobiano. Tinggi kuda ini sekitar 144 sampai 154 cm di bahu. Pakan ternak kuda Arab.